Jadi anak-anak, mengapa pengamalan Pancasila harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari? Seperti yang sudah teman kita sampaikan tadi, bahwasanya adalah karena Pancasila dasar negara kita ya. Nah, Pancasila adalah dasar negara kita. Jadi kita harus mengamalkan semua sila dalam Pancasila. Assalamualaikum Ustaz. Ini ada yang tahu? Ini gambar apa, Nana? Bintang. Bintang. Bintang ini simbol Pancasila keberapa? Bintang ke-1. Apa bunyinya? Bagus, ketuhanan yang Maha Esa. Bagus, betul. Lanjut yang kedua. Yang kedua ini gambar apa, Nana? Rantai. Simbol Pancasila keberapa? Kedua. Apa bunyi sila kedua? Adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, hari ini kita akan mengupas pengamalan, contoh-contoh pengamalan Pancasila untuk sila pertama dan sila kedua ya. Pengamalan kita awali dengan pengamalan sila pertama. Pengalaman sila pertama seperti yang sudah saya sampaikan tadi berkaitan dengan Tuhan. Jadi pengamalan sila pertama adalah berkaitan dengan keagamaan atau ketuhanan ya. Karena Pancasila pertama bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Jadi pengamalan sila pertama itu kuncinya adalah berkaitan dengan keagamaan. Jadi pengamalan kegiatan atau kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan yang sesuai dengan pengamalan sila pertama, yaitu sesuai dengan bunyinya, yaitu berkaitan dengan keagamaan. Antaranya adalah saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama. Karena agama di negara kita Indonesia ini beraneka ragam, tidak hanya ada yang beragama Islam, tetapi juga ada yang beragama lain. Maka kita harus saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama anak-anak. Jadi meskipun kita punya tetangga, punya teman yang berbeda agamanya, sebagai warga negara yang baik dan sebagai umat beragama Islam yang taat kepada perintahnya Allah, maka kita harus saling menghormati dan bekerjasama antar pemeluk agama, ya, termasuk dengan penganut agama lain, ya. Nah, kita masuk ke contoh-contoh pengamalan sila pertama. Hari ini Ustaz dan Ustazah akan mengupas di berbagai tempat. Yang pertama di rumah, yang kedua di tempat bermain, yang ketiga di sekolah, dan yang terakhir di masyarakat. Itu yang akan kita pelajari contoh-contohnya. Yang pertama untuk di rumah. Sebelum Ustadz memberikan contoh, kira-kira nih ada nggak yang bisa ngasih contoh pengamalan sila pertama yang berkaitan dengan keagamaan atau ketuhanan yang bisa kita lakukan di rumah? Coba yang bisa sebutkan namanya. Ngaji, salat. Ngaji, sholat, bagus. Sholat berjamaah, bagus. Apa lagi? Bagus. Bagus. Nah, bagus jawabannya ya. Ada mengaji, ada sholat berjamaah. Bagus. Nah, baik. Ngaji. Ya, bagus, betul ya. Di antara contohnya anak-anak ya adalah sholat berjamaah bersama keluarga dan ini ada contoh nih selain yang sekalian sebutkan tadi, berdoa sebelum makan.
Jadi mungkin kalau kalian waktunya mau sarapan pagi bersama keluarga, makan siang atau makan malam bersama keluarga. Jadi salah satu contoh pengamanannya adalah berdoa sebelum makan. Karena coba kalian lihat dari dua contoh ini semuanya berkaitan dengan keagamaan. Jadi sesuai tadi dengan inti dari pengamalan sila pertama yaitu berkaitan dengan keagamaannya. Lanjut, kita di tempat bermain. Lanjut, kita di tempat bermain. Contoh pengamalan sila pertama di tempat bermain. Contoh pengamalan sila pertama itu berkaitan keagamaan. Kira-kira apa nih? Contohnya pengamalannya kalau di mana? Di tempat bermain. Bermain dengan rukun. Bermain dengan rukun. Apalagi? Bermain tidak boleh tengkar bersama teman dengan rukun. Tidak boleh tengkar bersama teman. Nah, dengan teman. Apalagi? Gantian kalau bermain. Oke, apakah jawaban kalian benar? Apakah jawaban kalian benar? Kita cek dulu ya. Ini nih sekarang ini. Kamu tuh bilang diam-diam toh. Nih contohnya. Karena ini adalah pengamalan sila pertama, jadi lebih tepatnya itu contohnya adalah tidak lupa beribadah meskipun sedang asyik bermain. Nah, jadi saat main enak-enaknya sudah bunyi adzan, nah maka kita berhenti untuk pulang melaksanakan sholat. Kalau bermain dengan hidup rukun betul, namun mendengarkan adzan, mendengarkan azan. Nah, itu baru betul contohnya. Jadi contoh-contoh yang tadi hidup rukun saat bermain itu kurang tepat ketika masuk di sila pertama ya. Jadi contohnya ini tidak lupa beribadah meskipun sedang asyik lagi bermain. Nah, terus katanya tadi Mas Gio mendengarkan adzan ketika bermain enak-enaknya ada suara adzan berhenti tuh. Berhenti dulu, ada adzan, jawab adzan dulu, Pak. Terus seperti itu ya. Lanjut, yang kedua adalah memberi kesempatan beribadah kepada teman bermainnya. Seumpama nih ketika kalian lagi main bentengan atau apa, ternyata temennya tidak beragama Islam semua. Ada yang beragama Kristen atau yang Katolik atau yang lainnya. Nah, temannya mau ibadah di tengah-tengah asik bermain. Cuma asik-asiknya bermain tuh, lah kok temannya dipanggil sama orang tuanya mau beribadah katanya. Gimana? Kita harus tetap memberi kesempatan beribadah kepada teman kita. Ya, itulah contoh pengamalan sila pertama di tempat bermain. Tuh, dibaca nomor 2 tuh, lihatkan tuh. Selanjutnya, kita akan masuk ke pengamalan Pancasila pertama di sekolah. Apa saja kira-kira contoh pengamalan Pancasila di sekolah? Sila pertama ya. Sila pertama tahu pengamalan contoh ketika di sekolah. Berdoa, ada lagi? Doa sebelum belajar. Doa sebelum belajar. Ada yang tahu? Ada yang bisa lagi? Harus berdoa. Oke, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Oke, kita lihat contohnya. Benar, ternyata di sini ada berdoa sebelum belajar. Jadi sebelum belajar kita berdoa dulu. Itu masuk contoh pengamalan sila pertama. Contoh yang kedua, menghormati teman atau guru yang berbeda agama. Jadi kalau di sekolah ada teman kita atau guru yang berbeda agama, kita harus saling menghormati, tidak boleh mengejeknya.
Nah, kalau barusan di sekolah, sekarang contoh pengamalan sila pertama di masyarakat. Maaf, yang namanya Ustazah panggil ya. Ini ada Mas Atar. Dengarkan. Ustazah. Ini Mbak Naura 2A, Mas Atara, Mbak Wila, Mbak Naura 2A Tori, Wila, Hervi. Ustazah, kenapa suaranya Maaf kok tidak main chat. Terutama Mas Atar ya. Mas Atar, mohon maaf tidak main chat. Oke, Mbak Wila juga, Mbak Naura, Mas Tori. Oke, kita kalau bahasan sila pertama di masyarakat. Ada yang bisa memberi contoh? Menghormati agama yang beda. Salah. Hormati Di tetangga masyarakat ya. yang beda agamanya. Oke, menghormati tetangga yang berbeda agama. Ada yang lain? Lihat orang meninggal mungkin. Kenapa suaranya lebih lantang lagi? Pengajian rutin. Tidak mengganggu mereka meninggal. Dilawat orang meninggal. Oke, apa lagi? Ada lagi? Tidak mengganggu teman agama lain. Oh, Yang tidak beribadah. mengganggu teman yang beribadah. Tetap ingat akan sholat. Rajin sholat. Saling berhormat. Nah, coba kita perhatikan. Membantu sesama warga meskipun beda agama. Oke, benar. Tadi sudah ada temannya yang menyebutkan ya, membantu sesama warga walaupun berbeda agama. Menghargai orang yang beribadah. Nah, kalau ada teman kita atau tetangga kita yang sedang beribadah, walaupun berbeda agama, kita tidak boleh mengganggunya. Assalamualaikum. Belum dikasih tahu. Nggak sampai ada masuk. Ustazah izin minum. Ini satu, Sat. Ini gue. Ustazah izin minum. Oke, jadi yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti Dada mau izin minum. Ustazah, saya mau minum. Ustazah mau minum ya. Ustazah, aku juga mau minum ya. Kok banyak sekali yang mau minum? Enggak apa toh, Kak? Waduh, sekali yang mau minum. Pandau. Dan beradab manusia.
Kok gak ada yang ngomong ya? Ini zoomnya selesai atau apa? Ini masih jam 9.32. Titik 32. Jam 9.32 se. Masih belum jam 10. Sada, kalau seumpama gini Sada, apakah ini juga masuk tenggang rasa Sada? Contoh Mas Alan sama Mas Sani di rumah main Sada. Mau main, katanya Mas Sani mau main layang, katanya Mbak Sani mau main layangan. Katanya Mas Alan mau main peta umpet Sada. Nah, kemudian mereka ada main ini aja. Terus salah satu mereka mengatakan, ya sudah kita main peta umpet saja sudah. Nah, apakah itu contoh termasuk tenggang rasa Sada? Semua teman yang sakit. Udah ngeliat. Ya, tadi Ustadz tanya. Siapa yang bisa menjawab ya? Mbak, anakku Tadi Mbak Sani mau main layangan. Mbak Sani mau main layangan. Terus siapa Ustadz? Satunya siapa? Mau main peta Aku umpet. zoom. Ada Kira-kira apakah itu bisa disebut tenggang rasa? anakku sik zumba. Nah, salah satunya ada yang mengalah. Apakah itu termasuk tenggang rasa? Termasuk ya nak ya, karena sikap kita dalam menyikapi perbedaan sehingga tidak menyakiti ataupun menyinggung orang lain. Misalnya, ayo kita main peta umpet dulu. Sudah capek, kita lanjut main layangan, boleh. Nah, itu hanya contoh ya nak ya. Tapi setiap hari jangan main tok. Jangan hanya main saja ya, tapi belajar. Oke, selanjutnya. Jadi intinya, sila kedua adalah sikap kalian atau kalian dengan orang sekitar kalian. Nah, yang pertama contoh pengamalan sila kedua di rumah. Lah kira-kira contoh sila kedua di rumah apa? Ada yang tahu? Kalau di rumah? Apa? Bagi makanan katanya Sada. Oke, berbagi makanan dengan saudara, tidak bertengkar ya. Oke, bagus. Apalagi? Ada yang oke, contoh tua. Bagi mainan. apa? Bagi mainan. Bagi mainan. Tidak berkenan. Oh, ada yang menghemat uang. Apalagi? Sayang sama saudara Ustazah. Oh, pintar, sayang sama saudara. Alhamdulillah, benar ya. Sayang sama saudara. Hidup rukun dengan saudara. Yuk, apa lagi? Nah, ini ya yang pertama. Membantu orang tua masak. Siapa yang suka membantu orang tua? Aku. Masya Allah. Kemudian yang kedua, menaati nasihat orang tua. Jadi saat orang tua menasihati kalian, berarti orang tua kalian ingin kalian lebih baik lagi. Jadi harus menghormati orang tua kalian. Nah, selanjutnya apa lagi? Nah, yang kedua, di tempat bermain. Oke, tadi yang di rumah hidup rukun dengan adik, berbagi dengan adik. Sudah benar ya, tidak bertengkar. Kalau menghemat masih belum tepat ya nak ya. Menghemat bukan masuk sila kedua. Nanti ada sila kelima. Oke, yang kedua, contoh sila kedua di tempat bermain. Ada yang tahu contohnya? Contoh sila kedua di tempat bermain. Meminjamkan mainan Ustazah. Masya Allah, meminjamkan mainan kepada teman-teman. Halaman berapa, Ustazah? Siapa tadi yang jawab? Oke, ada lagi. Contoh sila kedua di tempat bermain. Pada halaman berapa? Tidak ada halamannya. Silakan, apa lagi? Makanan dengan teman. Makanan dengan Masya Allah, berbagi makanan, bermain berbagi. Alhamdulillah. Mau main sama Ustaz sama Ustazah berbagi enggak?
Berbagi juga ya. Ya, berbagi mainan sudah. Oke, kita lihat apa ya? Contoh sila kedua di tempat bermain. Yang pertama, menolong teman yang jatuh. Nah, jadi itu hubungan kalian dengan sesama. Kalau ada teman yang jatuh saat main sepeda, kalian harus bersimpati dengan cara membantunya. Jangan diketawain Ustazah. Jangan diketawain Ustazah. Benar nggak kalau diketawain? Ada teman yang jatuh kita ketawa. Benar nggak? Tidak boleh mengejek teman, tidak boleh menghina teman. Nah, kita harus punya rasa simpati. Tidak bermutu. Oke, yang pertama menolong teman yang jatuh, yang kedua berbagi makanan saat bermain. Alhamdulillah benar tadi ya, berbagi. Jadi jangan makan sendiri. Masa iya temennya cuma liatin kalian makan-makan? Tidak ya, karena itu bukan sila kedua. Jika kalian punya makanan dan berbagi, tadi kalian sudah mempraktekkan sila kedua. Oke, selanjutnya. Di sekolah. Sekolah, silakan dilanjut Ustaz. Ya, kira-kira pengamalan Pancasila kedua nih yang berkaitan dengan manusia tadi Ustazah, kira-kira apa yang bisa kita lakukan di sekolah? Contohnya apa nih? Memberi pinjam. Memberi pinjaman. Pinjaman apa nak? Pensil. Oke, beri pinjaman pensil. Kalau yang tidak punya pensil, Ustadz sama Ustazah mau dikasih pinjam enggak? Dikasih. Oh, dikasih juga. Masya Allah, baik-baik semua ya. Masya Allah ya, betul ya. Kasih pinjaman ya. Ada teman yang butuhkan. Oke, apa lagi kira-kira? Oke, bagus. Pinjamkan penghapus. Nah, seperti yang kalian barusan sebutkan, bisa kita simpulkan dengan membantu teman yang kesusahan, entah itu gak punya pensil, buku dan yang lainnya ya. Bagus jawabannya. Lanjut. Nah, nih menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Kok lebih Ustaz nulisnya? Dan santun saat berbicara dengan guru atau teman. Nah, nih yuk. Ini pengamalan Pancasila kedua lo di sekolah. Jadi, ayo kita praktekkan nih. Ketika kita berbicara dengan guru atau teman, kita harus menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Lanjut di masyarakat. Ustaz, maaf mau tanya Ustaz. Kalau saat ujian, terus ada teman yang kesusahan menjawab, kita boleh membantu saat ujian. Kamu suka minta bantu ya kalau ujian. Kalau Ustazah nggak mau minta pertolongan seperti itu. Kalau kalian kalau tidak tahu minta bantuan sama temennya enggak? Jadi pertanyaannya, kalian bingung. Aku kesusahan, nomor 1 nggak tahu jawabannya. Kira-kira sikap teman kalian harus membantu memberi jawaban atau tidak ya? Di sini join lagi ya kalau mati. Membantu. Wah, yuk. Ada lagi jawabannya. Ada membantu nih.